Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat-sahabat, hari ini edisi 3 Syawal 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2020. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari ini. Baik sahabat-sahabat, kita awal jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak terasa sekarang sudah masuk bulan Syawal. Setelah bulan Ramadan 1 bulan penuh kemarin, kita kembali menjalani aktivitas kita meskipun belum normal seperti biasa sebelum virus corona datang. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sahabat. Banyak sekali, seperti barusan ya, kita telah menyelesaikan ibadah puasa kita 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kita berdoa, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat-sahabat, tak terasa pula sekarang sudah beberapa bulan setelah virus corona masuk ke Indonesia ya. Allahu Akbar, sejak Maret, April, Mei, 3 bulan lebih bahkan kita sudah bergelut dengan virus ini. Namun sepertinya di Indonesia belum menunjukkan penurunan kurva ya yang signifikan, bahkan kemarin informasinya bertambah ya. Oleh karena tetap menjaga keamanan kita dengan selalu memakai masker ketika keluar rumah dan selalu menerapkan protokol-protokol kesehatan ya, ketika kita bisa mencuci tangan, ketika kita masuk ke toko untuk membeli sesuatu ya, sebisa mungkin kita mencuci tangan kita dan tentunya tidak melakukan kontak-kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan dengan orang-orang yang memang kita ya bukan keluarga kita di rumah ya, keluarga inti di rumah. Bahkan seperti sekarang ini berat sih memang ketika ada yang ingin bertamu ke rumah dengan berat hati kita ya, untuk keamanan, untuk kewaspadaan, untuk tidak terlebih dahulu. Bukan berarti kita apa ya, ya tadi awalnya memang berat ya sahabat-sahabat, tapi bukan berarti kita seperti itu. Insya Allah semuanya saling mengerti ya, jangan ada yang tersinggung insya Allah ya, karena memang kondisinya seperti ini. Nah, apapun itu sahabat-sahabat, menuju era new normal seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, Bang Darda baca ketika screenshot bertebaran di pesan-pesan singkat WhatsApp terutama, bahwa Indonesia bersiap menghadapi era new normal, di mana di sana segala aktivitas ya, segala aktivitas kebiasaan kita ketika sebelum corona itu mulai kembali mau dibuka, seperti pasar, mal-mal misalnya, sekolah, bahkan masjid juga insya Allah akan segera dibuka dengan konsep era new normal tersebut. Namun tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah dibuat. Nah, apakah Indonesia sudah memenuhi syarat-syarat era new normal? Ya, kalau melihat itu sebenarnya jauh ya, jauh banget Indonesia belum bisa memenuhi itu. Karena dari sisi APD kesehatan, tenaga kesehatan saja belum begitu lengkap, apalagi yang lainnya ya sahabat-sahabat. Namun apapun itu sahabat-sahabat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melindungi kita dari virus ini, Allah segera melenyapkan virus ini dari muka bumi ini ya, insyaallah. Doa-doa kita ketika bulan Ramadan, bulan puasa kemarin Allah kabulkan ya. Sering kita berdoa setiap hari, bahkan semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dan semuanya, untuk menjaga diri kita dari virus corona ini dan segera melenyapkan virus ini dari muka bumi ini. Tapi memang kita tidak bisa memprediksi, bahkan WHO pun tidak bisa memprediksi kapan virus ini selesai. Bahkan ada yang mengatakan virus ini akan terus ada ya sahabat-sahabat, sama seperti virus flu misalnya. Nah, mau tidak mau kita akan hadapi ini. Dan ini merupakan pelajaran untuk kita bahwa memang di segala aktivitas kita, meskipun sebenarnya
tidak ada momentum virus ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, kebersihan kita ya. Bahkan ketika kita dulu sebelum virus ini ada seperti saat ini, kita sudah sering membaca bagaimana ketika ada bersin misalnya, kita menutup hidung kita dengan tisu, dan tisu itu dibuang ke kotak sampah, tidak menghadapkan ketika kita bersin kepada orang lain misalnya ya. Ketika kita keluar kita memakai masker dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya Allah, selama ini kita memang abai dengan hal-hal seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, semoga sekali lagi kita tinggalkan kepanikan-kepanikan kita, ketakutan-ketakutan kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat-sahabat, Bang Darda sore hari ini akan berbagi dengan sahabat tentang cara mudah menghadapi kritikan pedas. Siapapun itu, apalagi seorang public figure, orang yang terkenal ya, yang memiliki idola, fans yang banyak misalnya, pasti pernah menghadapi kritikan yang sangat amat pedas. Kalau orang tidak mampu menghadapi kritikan yang pedas tersebut, boleh jadi dia akan stres, bahkan sampai ada yang melakukan tindakan bunuh diri misalnya ya, na'udzubillah min dzalik. Dalam Islam kita tidak mengenal solusi seperti itu. Bahkan hal seperti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita perbaiki hati kita, mari kita luruskan hati kita. Bagaimana sih cara menghadapi kritikan yang pedas? Bang Darda ambil dari buku Latahzan, Jangan Bersedih, karya Dr. Aida Al-Qarni. Sahabat, Sang Pencipta dan Pemberi rezeki yang maha mulia acap kali mendapat cacian dan cercaan dari orang-orang pandir yang tak berakal, orang-orang bodoh yang tak berakal. Maka apalagi saya, Anda dan kita sebagai manusia yang selalu terpeleset dalam salah. Ya, tadi dikatakan di awal ya, Sang Pencipta saja, Sang Pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala acap kali mendapatkan cacian dan cercaan dari orang-orang bodoh yang tak berakal. Apalagi kita, sahabat-sahabat, apalagi kita yang tempatnya salah dan khilaf ini. Dalam hidup ini terutama jika Anda seseorang yang selalu memberi, memperbaiki, mempengaruhi, dan berusaha membangun, maka Anda akan selalu menjumpai kritikan-kritikan yang pedas dan pahit. Mungkin pula sesekali Anda akan mendapatkan cemoohan dan hinaan dari orang lain. Ya, mungkin saja terjadi. Dan mereka tidak akan pernah diam mengkritik Anda sebelum Anda masuk ke dalam liang bumi, menaiki tangga ke langit, dan berpisah dengan mereka. Adapun bila Anda masih berada di tengah-tengah mereka, maka akan selalu ada perbuatan mereka yang membuat Anda bersedih dan meneteskan air mata, atau membuat tempat tidur Anda selalu terasa gerah. Perlu diingat, orang yang duduk di atas tanah tak akan pernah jatuh, dan manusia tidak akan pernah menendang anjing yang sudah mati. Adapun mereka marah dan kesal kepada Anda adalah karena mungkin Anda mengungguli mereka dalam hal kebaikan, keilmuan, tidak tanduk, atau harta. Ya, Bang Dar ulangi ya, kenapa mereka marah dan kesal kepada kita misalnya, kepada Anda, karena memang Anda mungkin mengungguli mereka dalam hal kebaikan, keilmuan, ya, tindak tanduk, sikap maksudnya, mohon maaf, atau harta. Nah, jelasnya Anda di mana mereka adalah orang berdosa yang tak terampuni sampai Anda melepaskan semua karunia dan nikmat Allah yang ada pada diri Anda, sahabat. Atau bahkan sampai Anda meninggalkan semua sifat terpuji dan nilai-nilai luhur yang selama ini Anda pegang teguh. Dan menjadi orang yang bodoh, pandir, dan tolol adalah mereka inginkan dari diri Anda. Jadi mereka tuh ngajak-ngajak kita, sahabat-sahabat ya. Mereka iri dengan kelebihan yang kita miliki, sehingga mereka akan berhenti ketika mereka sudah melihat kita jatuh terpuruk, bahkan mengikuti sikap mereka yang bodoh tadi. Apakah kita akan ikut
pada perangkap mereka? Tentu tidak, bukan? Ya, oleh sebab itu, waspadalah terhadap apa yang mereka katakan. Kuatkan jiwa untuk mendengar kritikan, cemoohan, dan hinaan mereka. Bersikaplah laksana batu cadas ya, tetap kokoh berdiri meski diterpa butiran-butiran salju yang menderanya setiap saat. Dan ia justru semakin kokoh karenanya. Artinya, jika Anda merasa terusik dan terpengaruh oleh kritikan atau cemoohan mereka, berarti Anda telah meluluskan keinginan mereka untuk mengotori dan mencemarkan kehidupan Anda. Nah, ini ya sahabat saudara. Jadi kalau kita terpengaruh, merasa terusik, merasa terbawa perasaan dengan cacian mereka, berarti kita masuk atau ikut meloloskan keinginan mereka, dan mereka merasa menang dengan sikap kita tadi. Nah, tentunya kita tidak ingin demikian, bukan? Oleh karenanya, cuek saja dengan mereka. Padahal yang terbaik adalah menjawab atau merespon kritikan mereka dengan menunjukkan akhlak yang baik. Nah, ini ya, kita tunjukkan akhlak yang baik dengan prestasi yang baik. Ngerasa nggak, sahabat swada, misalnya nih, orang mencemooh, ya mencaci kita. Sebenarnya mereka tuh menginginkan kita balik mencaci mereka pula. Dan mereka senang dengan hal seperti itu. Tapi kalau kita tenang menghadapinya, bahkan menunjukkan dengan akhlak yang baik, kita doakan mereka, mereka akan merasa terusik, mereka akan merasa panas ya, karena memang setan kan merasa tidak ingin seperti kita, ya, tidak ingin kita seperti itu, sahabat saudara. Nah, oleh karenanya kita tunjukkan dengan prestasi juga, misalnya acuhkan mereka ya, dan jangan pernah merasa tertekan oleh setiap upaya daya ya, cara mereka untuk menjatuhkan Anda. Sebab kritikan mereka yang menyakitkan itu pada hakikatnya merupakan ungkapan penghormatan untuk Anda. Masya Allah ya. Jadi kita ambil dari sudut pandang ini bahwa kritikan mereka itu adalah ungkapan penghormatan untuk Anda. Yakni semakin tinggi derajat dan posisi yang Anda duduki, maka akan semakin pedas pula kritikan itu. Berapapun Anda akan kesulitan membungkam mulut mereka dan menahan gerakan lidah mereka. Yang Anda mampu adalah hanya mengubur dalam-dalam setiap kritikan mereka. Mengabaikan seolah-olah mereka mengabaikan sikap mereka pada Anda, dan cukup mengomentari setiap perkataan mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah. Katakan kepada mereka, matilah kamu karena kemarahan itu. Al-Imran ayat 119. Bahkan Anda juga dapat menyumpal mulut mereka dengan potongan-potongan daging agar diam 1000 bahasa. Caranya dengan memperbanyak keutamaan, memperbaiki akhlak kita, dan meluruskan setiap kesalahan Anda, sahabat saudara. Dan bila Anda ingin diterima oleh semua pihak, dicintai semua orang, dan terhindar dari celah, berarti Anda tidak menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi, ya. Berarti Anda telah menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi dan mengangankan sesuatu yang terlalu jauh untuk diwujudkan. Nah, jadi nggak mungkin, sahabat saudara, kalau kita ingin dipuji semua orang, disenangi semua orang, nggak mungkin. Bang Toda pernah cerita kisah bapak dan anak yang memiliki keledai ya. Pernah mendengar kisah itu, sahabat saudara? Bagaimana ayah dan anak ini memiliki keledai, sikap yang mereka lakukan pertama adalah tidak menaiki keledai itu ya. Yang pertama adalah anaknya naik di keledai sedangkan ayahnya jalan kaki. Ya, apa yang dilihat oleh orang-orang yang melihat sikap tersebut? Cacian. Anaknya dikatakan anak tidak tahu diri, masa ayah yang sudah tua renta dibiarkan berjalan kaki sedangkan dia enak-enakan saja naik keledai. Sikap kedua, maka gantian nih ya, anaknya di bawah jalan kaki, bapaknya di atas. Ternyata tidak menutup membungkam mulut mereka mencaci tadi, tetap saja ada yang mencaci. Itu tidak tahu diri itu ya, orang tua ya. Anak ya. Sorry, kebalik yang Baghdad ya. Allahu Akbar. Ya, yang pertama tadi yang dilakukan adalah anaknya naik keledai, bapak jalan kaki, yang dimarahin adalah bapaknya. Tidak tahu diri itu bapak. Masa tidak tahu diri itu anak ya, anak kecil, anak muda itu. Masa bapaknya disuruh jalan kaki? Sikap kedua adalah anaknya yang jalan kaki dan bapaknya yang naik keledai. Yang dimarahin bapaknya, yang dicaci bapaknya. Itu tidak tahu diri ya orang tua ya. Masa anak kecil disuruh jalan kaki?
dia enakan-enakan main di keledai. Nah, langkah ketiga adalah mereka tidak menaikin keledai itu. Ya semuanya jalan kaki, keledainya juga jalan, tidak dinaikin apapun. Ada juga yang mencaci, sahabat saudara. Mencacinya gimana? Itu orang tua bodoh sekali ya. Masa keledai ada tapi nggak difungsikan, nggak dinaikin. Untuk apa ada keledai? Nah, dikatakan bodoh pula, sahabat saudara. Nah, dilakukan lagi sikap keempat tuh, sahabat saudara. Dua-duanya naik keledai. Apa yang terjadi? Apakah berhenti cacian itu? Tidak berhenti, tetap lanjut. Ya Allah, itu orang dua ya zolim banget ya. Keledai masa dinaikin berdua, berat tahu. Sebenarnya serba salah ya, sahabat saudara. Nah, oleh karenanya kalau ada kritikan boleh kita ambil saja yang positif. Kalau memang kita merasa salah dan Allah membukakan hidayah pada diri kita, oh ternyata memang salah, terima kasih atas kritikannya ya. Nah, itu luar biasa. Tapi kalau kritikannya di luar apa yang kita lakukan, kita tidak pernah melakukannya, ya sudah, nggak usah dengarkan tadi. Ya, serahkan semua kepada Allah dan tunjukkan dengan prestasi-prestasi kita, akhlak yang baik dari kita. Baik sahabat saudara, demikian kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita duduk dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan la kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.